Jadi buat orang-orang yang kemarin di DPRD yang memberikan dukungan kepada PIK, ternyata nilaimu seperti itu. Enggak, itu kamu Nilai udah dengar pembicaraan Abdul Ghafurnya enggak? belum. Nanti lupa saya kirim ya. Enggak saya bagikan lagi. Pada intinya pembicaraannya itu ya sangat-sangat secara kepribadian ke Mahesa. Kecewa. Ya kecewa bahkan ya dengan kata-kata kasar lah. Waktu mereka jumpa itu dia ngutarain gitu. Wow, amazing. Jadi di DPRD membahas seorang Mahesa, amazing, sehebat itu Mahesa Al-Bantani. Ntar lagi nongol lah videonya, pasti saya kirim, pasti ada. Edukasi nih Den ya, biar paham kenapa saya membahas Laskar Kesultanan Banten. Kenapa para ormas-ormas itu diizinkan, bahkan kadang ada biaya operasional dari negara. Negara sengaja membuat ormas-ormas itu. Dan tujuannya apa? Agar tidak kumpul dalam satu titik. Semakin mereka sibuk Assalamualaikum, dengan Mang. urusannya. Rumah lagi nih, ya. Waalaikumsalam. Nanti dulu Pepe kucing nanti. Jadi itu permainan politikus Den. Termasuk ada ormas besar pun. Jadi politik pemerintah. Halo, Mang. Nanti dulu kucing. Orladen dah kayak. Jadi makanya kenapa kita balikin itu pola penguasa yang zalim, sengaja ormas-ormas itu dibuat oleh mereka. Gitu. Makanya kita kembalikan lagi kumpulnya di kesultanan. Gitu loh. Dimana kita tidak dibawa Kemenkumham, tidak dibawa pemerintah. Tapi kita ngumpul. Nah mereka itu takut. Nah contohnya hari ini, nah, kenapa banyak ormas? Di Banten itu ada 100 ormas yang nongol membela tidak lebih dari 10, nggak nyampe 10 ormas. Berarti 90 ormas di Banten sudah kebungkam. Nah, kenapa kita membuat alternatif berbicara Laskar Kesultanan Banten agar mereka sebagai individu masuk ke situ. Kita jadikan, kita buat aksesnya gitu. Itu deh. Kalau gabungnya ke ormas lagi, semuanya di bawah Kemenkumham, bahkan NU dan Muhammadiyah itu tetap di bawah Kemenkumham. Nah sementara Muhammadiyah, NU, Matlaun Anwar, 3 ormas ini persis itu jauh lebih tua daripada Indonesia. NU sudah 100 tahun, Muhammadiyah 100 tahun lebih. Jadi Indonesia malah yang belakangan. Gitu. Nah tetap di bawah Kemenkumham. Bedanya Muhammadiyah mah sudah teriak membela rakyat. Adeknya mah diem-diem baik. Gitu. Maka cukulan generasi baru ini kita kembalikan lagi ke kesultanan. Bahwa kita ini punya pemimpin. Gitu. Silahkan Pepe kucing. Oke, admin turunin. Admin turunin Pepe kucing tuh. Grand design. Kalau ngumpulnya di ormas, negara, penguasa akan mudah mengendalikan kita. Adminnya pada kemana ini tahu? Karena pemerintah tidak takut sama kumpulan besar, karena mereka sudah punya alat polisi dan TNI, sementara ormas-ormas yang lain dalam kendali mereka. Karena tidak boleh ada perkumpulan yang di luar kendali pemerintah.
Kalau pemerintah tidak ada yang ditakuti, mereka akan sewenang-wenang membuat kebijakan yang menguntungkan pengusaha. Jadi kita buat ketakutan itu. Jadi kita rakyat ini harus membuat ketakutan. Untuk siapa? Untuk pemerintah. Gitu. Jadi Laskar Kesultanan Banten. Kapan Kang dibentuknya itu Laskar Kesultanan Banten? Nggak usah dibentuk, cuma masing-masing aja udah siap. Ngumpul. Karena kita bukan kumpulan administratif, bukan. Cukup deklarasikan masing-masing siap. Saya jadi Laskar. Sinyalnya nih Kang Maesa. Kesultanan Banten. Kita bukan dibawa ke Medan, dekat. Waktunya kapan dekat. Nanti ada acara ini Aliansi Gondrong Banten Kang, Ramadan di Kesultanan Banten akan hadir. Sekalian sosialisasi terkait masalah PIK ini Di mana? di Kesultanan. Insya Allah. Siap. Tapi matangkan dulu lah. Saya jangan sampai kayak kemarin lah. Matangin dulu. Iya. Ya. Matangin itu artinya audiensnya ada. Kemarin itu bagus sih, obrolannya bagus walaupun spontan ya, tapi audiennya nggak siap. Matangkan dulu berapa yang akan dijelaskan dulu. Ini yang punya Facebook, saya bikin Facebook ini. Buat yang punya Facebook, saya punya Facebook, bikin Facebook, bikin Instagram kayak orang-orang aja. Saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Saya Ramadan. bikin baru. Tetap semangat perjuangan kita Tetap walaupun lawan di tik. bulan Ramadan. Oh iyalah. Wih, Kang Aden, sehat? Kumaha damang? Damang, alhamdulillah. Sebaliknya Kalau gimana Kang? fanbase, Wih, curut iki siasatnya bener ya. Pas mau Ramadan, lumayan kayaknya buat beli-beli kolak lah, buat beli-beli baju lebaran lah. enggak. Kok sedikit amat ya bagi duitnya 150.000 itu. Nggak mungkin mau ke Pontang aja 500.000 itu. Kemarin acara di Pontang, itu Iya. amplopnya yang hadir itu 500.000. Makanya angka itu harus tetap di-up kan. Ya mereka juga tahu, oh dari saya sekian nyampe sekian. Yang lucunya itu yang datang terima duit, itu kan biar dia ngerasa gitu. Lu dimanfaatin oleh si Jayadi. Hai buat orang-orang yang kemarin di DPRD, nilaimu itu senilai nominal yang ada di amplop itu. Jadi buat yang kemarin di DPRD, nilaimu, harga dirimu berapa? Ya kau buka aja amplopnya berapa. Duit yang kau terima itulah nilaimu. Ya kan Sepi? 150. Miskin harta Nilainya sama dengan pengkhianat. Miskin harta, miskin hati, miskin prinsip. Buat orang yang kemarin datang di DPRD nerima 150.000 dari Jayadi, kamu sebagai manusia nilaimu ya nominal itu. Jadi kalian itu kalau bener ya angkanya bener 150.000, maka perempuan yang di jalan-jalan itu, di Pesing itu ternyata lebih mahal dari Anda. Bisa Kang Maesa ya? Paham ya. Kan saya hidup 2 tahun di Muara Baru, orang kayak deket. Banyak ABK-ABK yang kalau ngomong ke situ.
Buat rekan-rekan yang kemarin datang di DPRD mendukung PIK, berapa nilaimu sebagai manusia? Iya, senilai yang kau terima. Jadi Anda tidak lebih mahal. Nilai Anda itu lebih murahan dari LC itu, yang seksi-seksi. Seperti itulah. Royal. Jadi buat orang-orang yang kemarin di DPRD yang memberikan dukungan kepada PIK, ternyata nilaimu seperti itu. Enggak, itu Nilaimu. udah dengar pembicaraan Abdul Ghafurnya enggak? Belum. Lupa saya kirim ya. Enggak saya bagikan lagi. Pada intinya pembicaraannya itu ya sangat-sangat secara kepribadian ke Mahesa. Kecewa. Ya kecewa, bahkan ya dengan kata-kata kasar lah. Waktu mereka jumpa itu dia ngutarain gitu. Wow, amazing. Jadi di DPRD membahas seorang Mahesa. Amazing, sehebat itu Mahesa Al-Bantani. Ntar lagi nongol lah videonya, pasti saya kirim. Pasti ada yang update dari. Siap. Di Serang apa Banten News apa itu keterangan itu siapa? Abdul Ghafur itu. Wow. Oke, kalau begitu saya ingin sampaikan di sini kepada Haji Abdul Ghafur, DPRD Kabupaten dari fraksi PKB. Anda tidak berani bermuhajajah di gedung Anda, di gedung kita bersama, di kantor Anda nggak bisa berargumen dengan Mahesa. Itu yang pertama. Dan Anda di rapat kedua, Anda membahas saya di gedung. Amazing. Terima kasih Bapak Abdul Ghafur, fraksi PKB. Jadi sekuat itu Mahesa sampai dibahas. Amazing. Abdul Ghafur, kamu tidak sedang berusaha menjatuhkan Mahesa, Abdul Ghafur Jayadi. Kamu sedang menunjukkan kekuatannya Mahesa Al-Bantani sehingga dibahas. Oh, Mahesa sama Kang Khalid. Oke. Jadi buat Kang Jayadi dan Abdul Ghafur dari partai PKB. Jadi Anda di gedung itu sedang menunjukkan betapa kuatnya Mahesa, sehingga wajar Abdul Ghafur ini kan pernah berhadapan langsung dengan Mahesa. Dan memang nggak bisa berargumen, nyerangnya coba pribadi, itu pun tuduhan, fitnah. Levelmu begitu, partai Pak Abdul Ghafur dari PKB. Siap-siap. Pesta demokrasi berikutnya boykot PKB. Lupa saya Mahesa kirim. meresahkan DPRD. Kalau si itu siapa? Kalau si Kang Umar itu dari partai apa? PKB juga. Oh, pantesan sesama PKB. Oh, sesama PKB jadian Abdul Ghafur dengan Kang Umar ini. Rakyat Banten, ternyata Kang Abdul Ghafur, Haji Abdul Ghafur dan Kang Umar itu ternyata sama-sama dari partainya PKB. Tancapkan di hati dan pikiran kalian rakyat Banten. Hari ini apa yang diperbuat oleh kader PKB di tanah Banten? Abdul Ghafur dan Kang Umar. Pengangguran nyari duitnya dari TikTok. Dari mana TikToknya dapat duitnya sayanya? Baru gabung Ya kayak si Abdul Ghafur lagi tuh nuduh kita dapat duit. Bicarain kayak gitu. Ya makanya kan saya ngomong itu ucapannya netizen. Kalau netizen saya maklum. Ada DPRD Kabupaten namanya Abdul Ghafur dari partai PKB. Wakil lagi. Ngomongnya begitu. Wakil ketua lagi. Saya belum nemuin nih anggota dewan yang pintar berargumen berkaitan dengan masalah Assalamualaikum PIK. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat Ramadan Kang Mahesa dan kawan-kawan semua, semoga sehat selalu. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang umur Pak Jokowi, hidup Jokowi. Amin amin.
Den, ngapain lu ngomong Jokowi ketawa, Den? Jokowi sih kayak di film-film gitu. Hidup Jokowi. Sebentar. Ada yang tahu. Itu Mail tuh tantang habis terawih kayak apa kayak gitu. Katanya kalau kadesnya ada Mail kan di sini nih. Katanya kalau kadesnya pulang mau kita diundang ke kantor desa. Gitu. Berhubung puasa. Kok ya, nantang kok? aja. Nantang Komail. Saya udah nantang ke Said Akil. Enggak itunya kan kepala desanya kan itu kan. Mail kan mau ngadain suruh mau ngomong ke kepala desa kalau udah balik umroh kan. Kita ini udah bentak-bentak Dewan Provinsi kok. Nantangnya kades. Receh kali ini. Masih sekalian Enggak lah. goreng kan. Sekalian Oh, goreng kan. iya. Yang kecil kita goreng Boleh, apalagi boleh. yang besar. Yang kita tantang ini sudah seluruh waktu itu ya, seluruh kader NU senusantara ya untuk membelai Said Akil Siroj. Kok saya disuruh ngadepin Ismail? Oh ya masukannya ternyata Said Akil Siroj waktu jadi ketum PBNU di tahun 2017 itu berupaya membela rakyat loh masalah tanah ini. Tanah-tanah. Wih, ada informasi nanti. yang Kamesa, ada informasi yang A1 tentang Arsin ini mah ya. A1. Pokoknya informasinya kaget aja Kamesa. Entar, Arsin? kita WA, iya Arsin. Oh Kita Arsin. terima. Arsin kan sudah di penjara. Iya maksudnya ada tenang, tersyukur rapi juga di sini orang-orangnya. Bermain uang di sini juga. Iyalah. Kan pimpinannya semua Arsin, masalah pagar laut. Waalaikumsalam Marjon. Tuh, udah lewat 2. Kuota. Aduh, maaf. Barusan ada telepon, maaf. Lagi. Gimana Kang? Semoga perjuangan terus berlanjut. Tetap berlanjut, perjuangan mah harus berlanjut. Maaf saya cuma lewat doa dan terus Kurang jelas kan suaranya? ya. Kurang jelas suaranya. Maaf saya hanya bisa mendukung lewat doa dan medsos. Mendukung Kang Mahesa dan kawan-kawan. Kelamaan nyatain naganya, kita makan naganya aja dulu. Semoga cepat bisa disate naganya. Wes nak beda kon kumpul nih kono lumayan ganti duit.
Mail Karo Jaya. Orang tengah. Yang dapat duit pembela pik, yang dituduh nyari duit kita yang di TikTok. Walau kita ngelarang saweran. Ada kan ulama-ulama suku yang istilahnya dikabarkan dari kita gerakan juga santun masukkan ya. Sehat-sehat terus Kang Mesa. Ada apa Kang Ajay? Sehat-sehat terus. Suaranya nggak jelas ya? Amin, amin. Itu tadi katanya ada yang naik. Kang Amin itu katanya dulu sama itu Kang Mesa. Yang dari Sontrol itu adanya BPD Sontrol itu tadi naik katanya diturunin. Siapa? Amin. Iya. Amin Sontrol. Iya. Oh, Adanya itu BPD. mantan pasien saya. Iya, itu mantan pasien saya waktu jadi dukun itu sayanya. Oh iya. Tadi Tanya aja tuh. saya- Nah, iya, tanya aja saya mainannya golok itu dulu itu. Tanya sama Amin. Iya, dia nimbok ke saya, kok saya diturunin apa udah nggak inget sama saya katanya. Yang tahu enggak kok. Apa artinya BPD? Kang Ajay dibawa aja Kang Ajay ya. Kang Ajay dibawa aja ya. Siap. Tuh, kalau ada Amin di sini si Amin. Aktif kayaknya itu lagi. Saya Den, Ya, kan saya cerita cuma mantan praktisi itu si Amin tuh yang dulu saya bacok-bacok badannya. Itu mainan saya begitu-begitu Den. ikan bekas goloknya di betulnya ditumpul diatur di ketajaman itu diatur. Sebenarnya kalau Raden Pandeglang mah udah basi mainin kayak gitu mah. Maksudnya apa ya? Apalagi di mana itu? prinsip debus itu ya golok saya gimana saya gitu. Karena memang ke orang itu mempan, tapi ke saya enggak. Udah ngatur. Siapa Merayan? Saya kemarin agak sedikit menyayangkan ya, kenapa begitu ada masa besar. Jadi gini mindsetnya, pola mereka ini datang ke padepokan ngadain acara, difasilitasi, dibiayain. Tapi jangan nyenggol-nyenggol pik ya. Tapi jangan bahas-bahas pik ya. Jadi mereka bikin event besar, di mana di situ harusnya nyelipin penolakan terhadap pik, tapi tidak. Nah itu biasanya ada dana titipan, semacam-macam teknisnya. Nah mestinya kalau ada pendekar-pendekar kumpul, mbok ya ngomong lah nolak pik 2, gunamu kenapa belajar Pancasila. Jadi metodenya mereka ini yang punya duit, datang ke padepokan, udah saya bikin acara ini, kita biayain, tapi jangan nyinggung-nyinggung pik ya. Ini kita jaga budaya, bahasanya begitu. Nah ini sangat kita sayangkan ya kalau ada padepokan-padepokan besar di Banten tapi belum bersuara terhadap PIK. Baru ada beberapa padepokan di Banten yang sudah bersuara nolak PIK. Ada berapa padepokan? Ya masih sedikit lah kan. Padepokan besar. Cimande ya yang sudah nolak ya, TTKDK KDH ya. Abah Holid kan termasuk. Oh iya. Ya tapi kan Kang Holid nama pribadi bukan nama padepokannya. Siap, Cinangga. Enggak nama padepokan. Siap, Asam, Capoyang. Banyak gabungan. Oh sudah banyak Bang. Alhamdulillah kalau sudah banyak Bang. Banyak gabungan. Saya ke guru padepokan saya aja sampai 3 kali saya ke rumahnya pagi. Supaya di media sosial itu Tapi BPKB belum bersuara ya?
bersuara ya? Tapi Iya, BPKB tuh mobil motor itu belum bersuara ya? Ya itu penasehatnya di bawah itu. Ada itu penasehatnya. Ada. Belum dengar bersuara itu bahwa menolak PIK. Ayo tuh jawab. Coba BPKB tuh mengatasnamakan apa? Pendekar Sudah bangsa ikut itu. gabung? Belum, Bah. Baru secara pribadi doang. Belum, Bah. Baru personal doang itu mah. Personal itu ya benar. Kalau secara ininya mah organisasinya belum. Padahal kalau BPPKB itu bersuara, ya yang terkenal di Banten itu lebih mantep gitu. Ya, Sebenarnya malah satu ormas saja BPPKB kalau bergerak benar secara keorganisasian itu jumlahnya 7 juta itu. Itu 7 juta itu. Kalau instruksi dari atas, woi di setiap cabang ngomong menolak PIK, itu jumlahnya 7 juta, hampir separuh rakyat Banten itu. Jadi sebenarnya satu ormas saja BPPKB kalau turun rata itu PIK 2. Rata. Itulah hebatnya mereka. Mereka ini masuknya ini luar biasa, amazing. Oligarki ini benar-benar sudah ngontrol. Namanya cuma satu, Kang Saipi, revolusi. Semua. Ya bahkan kemarin di DPRD itu orang berseragam aja, orang dinas tidak tahu diri, iya pada ngikut tidak tahu malu, udah ngejaga, udah nggak punya harga diri gitu loh. Tapi kita masih hargai buat itu misalnya. Iya. Wes sekarang gini lah, di Banten 2 ormas turun, rata PIK. Nggak usah pakai seluruh rakyat Banten, 2 ormas saja di Banten. Apalagi kalau 3 ormas, 2 ormas saja rata itu PIK. 48 jam rata itu PIK. Kalau 2 ormas saja turun, BPPKB sama Front Persaudaraan Islam rata itu. Kita tinggal nonton itu, rata PIK 2. Rata. Apalagi ada Muhammadiyah punya Kokam, ada Matlaul Anwar, ada JBB, ada Badak Kulon, ada Badak Banten, ada Macan Kulon, Sebenarnya ini momentum buat ormas-ormas itu. Di Banten itu kalau tak salah itu 100 lebih, Kang Sepi. Ada organisasi baru di Tenara, Curut Tenara. Oh, organisasinya namanya Curut. Curut Tenara itu. Namanya Ya, Curut. Curut mah bau. Curut mah bau. Iya udah itu kan udah bau, udah jelek. nanti lambangnya curut ini. Namanya Curut, bikin ke Klaten. Enggak salah kan Kang Mesa, saya manggil Curut kan, dia sendiri yang ngajarin kita kayak gitu kan. Pertamanya dia kan bikin video kan curut-curut itu. Makanya kita balikin ke Iya. Curut aja. Kita ngutip aja, ngutip kalimat yang pernah beliau pakai. Jadi anggota BPPKB itu kalau tak salah 7 juta. Betul digoreng tuh BPKB tuh biar terketuk hatinya. Saya ingin ngasih tantangan sama Jayadi itu. Jayadi khutbah di Masjid Agung Tanara, siap dukung PIK. Habis itu Mahesa nyusul.
Jayadi, gua tantang lo sebagai manusia Jayadi. Lo khutbah di Masjid Agung Tanara, kita lihat berapa jamaah yang nyaut. Habis itu ente saya undang atau saya buatin rekaman, saya khutbah di masjid tempat saya tinggal, lalu saya akan bertanya, siap tolak pik? Kita dengar suaranya. Berani tidak si Jayadi ini? Gua kasih tantangan ringan ini. Jayadi khutbah di Masjid Agung Tanara, di masjidnya, lalu nanya, siap dukung pik? Nah kita dengar. Habis itu saya Jayadi khutbah, sebelum khutbah saya mulai, saya akan ngebahas masalah pik 2 menit. Habis itu saya tanya ke jamaah, siap tolak pik? Siap lawan pik? Gimana Jayadi, lo berani nggak? Saya ini udah lama ini, bertahun-tahun nggak khutbah ini. Sudah banyak yang ngantri. Tapi kalau Jayadi nerima tangan saya, gue penuhin, gue khutbah lagi ini. Wis harus ada taruhan ini Jayadi kalau mau ini. Udah apa ya? Taruhannya ya, pikir-pikir dulu nih. Gimana Jayadi, berani nggak? Lu gua kasih challenge. Nah, saya uploadin 1 juta lah dari saya lah. Kalau dia ngomong kayak gitu, khotbah saya uploadin. Go netizen ya, saya kasih 1 juta nih, uploadin nih. Saya upload dari saya. Gitu. Jayadi khutbah Jum'ah ya. Saya khutbah Jum'ah di hari jadi ini caranya Jayadi. Jum'ah kapan di Ramadan ini kan ada 4 nih. Ada 4 Jum'ah. Lo tunjuk di Jum'ah mana biar nggak ada settingan. Nah gua tunjuk di Jum'ah ini, lo harus tanya Jayadi di jamaah. Jadi biar nggak ada drama, biar nggak ada settingan. Kalau dia nentuin Jum'ah ini, takut dia bawa orang dulu 150.000, 150.000 nanti bersuara. Ya, jadi Jum'ahnya saya yang nentuin. Ujung, mendekati ujung, tengah atau awal. Geger meragam desa. Iya, kita pengen tahu punya power apa gitu Jayadi itu. Hah? Atau saya balik, Jayadi lu khutbah di masjid tempat saya tinggal, gua khutbah di Tanara. Berani tak Jayadi? Kan kita masih udah di kandangnya Jayadi kemarin Kang Sepia. Itu spontan itu Raden. Kemarin itu kita nanyain pemuda-pemuda di Tanara, itu spontan. Saya nggak ada yang kenal mereka. Spontan itu. Orang mereka sendiri yang manggil-manggil untuk bikin petin. Mereka sendiri yang minta bikin fit ini, itu mereka. Kita nggak tahu, takut kesinggung, takut keluarganya Jayadi, takut keluarganya Lura, enggak berani kita. Mereka sendiri yang minta. Nah sekarang gua tantang lo Jayadi, jangan nyuruh maju lo anak lo kok kayak kurang otak si Jayadi. Anak disuruh jadi bemper baca kitab. Tentang Ihyaul Mawat kemarin. Tentang Ihyaul Mawat. Kadang saya itu justru mirisnya sama si otak Jayadi ini. Ini bener-bener manusia ini. Anak disuruh maju, bukannya dijaga agar tidak terjun di medsos. Jadi kalau gua mau udah nggak punya abah Jayadi, udah bebas. Lo kan masih orang tua buat anak lo, bukannya dijaga anaknya. Dijadiin bemper, dijadiin pemain. Mending baca kitabnya setengah halaman, baca 4 bait, 3 bait. Jadi akhirnya Jayadi ini mempertunjukkan bahwa anaknya ini ya dalam berargumen sama pelongonya gitu loh, sama. Lah itu kan parah itu loh Jayadi. Oh coba kamu bantah Maisa ini. Obsesi anaknya Jayadi ini. Itu muridnya Kiai Ahmaduddin. Dan anaknya Jayadi itu muridnya Kiai Ahmaduddin. Jadi disuruh maju, disuruh baca kitab. Marketing itu mah Kang. Pemasaran. Marketing. Tujuannya masarin anaknya. Taunya yang dipertunjukkan oleh Jayadi oleh anaknya keplongoan gitu loh. Masalah Ihyaul Mawat itu. Bahwa apa yang disampaikan Kiai Said sudah sesuai dengan kitab Syekh Nawawi. Plongo sih anaknya Jayadi. Berani-beraninya lu bocah mau ngelawan Mahesa. Lu itu kalau punya intuisi dikit, dulur. Lu kan mikir Mahesa udah berani ngelawan Said Akil gitu. Jadi anak tanda kutip ya itu ditumbalin. Tanda kutip ya.
Melongo. Jadi tujuannya memarketing anak nih. Anak gua alim. Justru yang ditunjukin keplongoan. Pun. Asli lu nggak habis pikir saya. Ada tak postingan anak saya di medsos? Ada tak ada postingan istri saya di medsos? Ada tak postingan keluarga saya di medsos? Nggak ada. Si Jayadi anaknya disuruh maju menunjukkan keplongoan. Jidat orang. Boya kalau mau numbal itu jangan anak sendiri kan, mestinya Kang Sepi nyari santri lain, kayak mending amplopin 50.000 kan. Mending nyari santri lain kan. Siapa nih ustadz nih di sini, amplopin 100.000. Suruh baca tuh. Lah ini gua disuruh ngeladenin anak kecil kemarin sore. Lah nggak selera saya anak Jayadi. Aduh. Buya kerenan dikit siapa kiai siapa. Gimana kalau kita datang ke kecamatan Kang Sepi? Kita desak pihak kecamatan untuk mengumpulkan kiai, pendukung PIK dan yang kontra. Gitu aja. Boleh masuk. Jadi kita minta pihak kecamatan. Ya. Sekalian masyarakatnya siapa banyak gitu. Udah saya kelarin. Gitu. Iya. Ngekiainya aja ustadznya. Siapa ustadz pendukung PIK? Narasumbernya siapa ahli agama? Suruh nongol. Nanti dari pihak kita tokoh-tokoh agama yang menolak PIK adu argumen di situ tuh. Nah, pihak kecamatan jadi fasilitator, memfasilitasi saja sifatnya ya, tidak mengarahkan, tidak mendikte salah satu kubu. Pihak kecamatan dalam hal ini adalah pemerintah kan, berarti sebagai pemerintah kumpulin mana pendukung PIK, mana yang kontra PIK, adu argumen. Gimana? Ya undangan terbuka aja untuk umum. Iya. Apa diagendakan, tapi waktu Ramadan ini apa sekali pesantren kilat gitu. Tapi bagaimana mereka berani ya, ustadz atau kiai yang ngedukung PIK? Wong di kandangnya aja saya berani datang. Mereka saya tantang di kandangnya aja nggak berani kok. Apalagi di kantor kecamatan. Kalau kayak gitu nggak bakalan berani tetap. Saya jamin 100% nggak bakalan nongol. Bakalan berani. Waktu di DPRD itu kan perhatikan nggak suaranya itu. Kami, itu kan rasanya kami. Begitu ngomong PIK 2, Agung Sidai Group, itu pada kacau itu suaranya. Udah ada yang nggak mau ngomong. Ada yang pakaian dinas itu ikut angkat tangan juga. Yang samping Pak Kiai itu. Yang pakai Ikut tanda tangan dalam hal apa? Bukan tanda tangan, angkat tangan gitu. Waktu mendukung PIK gitu. Yang lain makan agak beda tuh. Iya. Bahkan Abdul Gopur juga kan nggak ngomong, mau berdiri doang. Ada nggak fotonya biar lebih jelas gitu? Nanti kita cari tahu siapa itu orang-orang dinasnya itu. Pokoknya yang samping Pak Kiai aja. Yang getol itu. Coba cariin fotonya Kang biar bisa kita ngelacaknya gampang. Itu siapa? Nanti kita mainin lah di medsos. Oke, siap. Kita buat kencingnya nggak lanjut. Tahu mah. Dinas-dinas terkait mah kamu hadir loh. Yang tahu pasti dia tahu. OPD itu. Oh iya, nanti Kang Wajir kita minta keterangan siapa itu yang angkat tangan. Pokoknya siapa pakai dinas semua. Nanti urusan embruter itu ngegoreng di medsos itu. Kemarin kan si Abdul Gopur dari partai PKB. Abdul Gopur, lo kan orang partai, lo kan dewan punya partai. Kenapa lo ngomong-ngomongnya takut ditembak lah? Anu lah. Emang lo nggak punya masa ta? Lo kan merasa dipilih oleh rakyat Banten. Kenapa lo takut? Masa anggota dewan kalah nyali sama Maesa? Jadi sekarang kita fokus bidik Umar ya. Umar ada nggak itu Kang? Coba netizen rakyat Banten khususnya kalau ada baleho Umar tolong fotoin di baleho itu ya. Abdul Gopur
Alasan Abdul Gopur kenapa? Jaga privasi, kita ini kan punya anak istri. Ya iya, makanya Abdul Gopur, makanya lo pinteran dikit Abdul Gopur. Dewan PKB, salah seorang anggota Dewan PKB. Lo itu malah takutnya sama, katanya ditembak, takut. Seolah-olah ada kekuatan besar yang mendikte si Abdul Gopur. Dia punya anak istri. Lah, anak istrimu Abdul Gopur bukan dengan aguan tinggalnya, dengan kami rakyat. Lu kalau punya otak Abdul Gopur, kalau lu benar, ya lu jangan bertingkah Abdul Gopur. Ya kan yang dikhawatirkan alasannya ngomong ke kita itu Kang Asep. Kan saya punya privasi, punya anak istri. Ya anak istrimu bukan tinggal di PIK Abdul Gopur. Dengan rakyat kecil kita orang. Abdul Gopur. Dari Cerenang juga deh itu. Yang dari Cerenang mah itu. Enggak sama, dia dari Kecamatan Cerenang juga, Kecamatan Cerenang. Baru Ulum Cerenang. Kecamatan Cerenang juga. Sama kayak Bahrul Ulum, Pak Iya. Bahrul Ulum. Iya, sama. Mana tadi yang naik langsung turun itu? Kalau Bahrul Ulum mah dari Golkar Kang Adam. Enggak, kalau Kang Bahrul Ulum bagus itu. orangnya. Bagus itu mah. Bagus. Orang NU bukan ya Pak Bahrul Ulum ini ya? Kang Haji Bahrul Ulum ini. Kayaknya bukan ya? Bukan kayaknya. Yang jelas orang NU mah itu ya Kang Umar ya? Karena Banser ya? Iya, dua itu kan. Kan dia masih sering pakai ini kan, pakai jaket apa? Banser. Panzer itu. Suruh nyanyi Jumeirah Merah Eka aja. Kalau Kang Umarnya nggak bisa jaga kedaulatan NKRI, nggak bisa jaga melindungi rakyat Banten, suruh nyanyi aja tuh pakai seragam Banser. Jumeirah Reka arena ma jeng jeng. Jumeirah Reka are. Siap, Lampung. Ya, ganteng aslinya. Aslinya mah hitam lah, kurus hitam. Kayak pernah ketemu aja aslinya. Jadi Kiai Said waktu jadi ketum itu ternyata masih jadi pembela rakyat masalah pertanahan ini. 2017 ada datanya itu di website di NU online. Ada. Perlu saya bacakan tidak nih? Saya bacakan ya. Tapi sinyalnya kalau handphonenya dibawa ke sini sinyalnya langsung hilang. Catat kawan-kawan, partainya PKB. Ya, Bahrul Ulum ini, Bahrul Ulum. Haji Abdul Gopur ini partainya PKB. Catat. Kang izin turun ya. Ya, Raden. Assalamualaikum. Kalau ada Bahrul Ulum tuh, Kang Sepi coba kerahkan orangnya Kang Sepi, Bahrul Ulum yang masih fotonya ada lambang PKB-nya. Waktu dia kampanye. Kalau ada carikan itu, kirim ke saya. Biar Ambruter bisa memainkan itu. Kita lihat-lihat lah, ntar. Nah, kawan-kawan yang masih ada baleho atau stiker Abdul Gopur, ada gambang PKB-nya di situ, foto, kirimin ke saya, kabarin ke saya. Saya tahu cara bermainnya. Nah, biar pasukan Ambruter tuh yang mainin. Abdul Gopur ya, bukan Bahrul Ulum. Abdul Gopur waktu dia nyalon dewan, kan ada PKB-nya tuh. Ah, itu kita pakai, butuh itu. Nah, kasih shock terapi PKB. Yang kita shock terapi tidak hanya Abdul Gopurnya, partainya kita kasih shock terapi. Video ocehan dia ngedukung PIK. Nah, kita gabungin, kasih foto itu tuh yang ada PKB-nya.
Termasuk Kang Umar tuh ya, carikan foto Umar yang dia berseragam Banser. Tapi fotonya yang publik Kang, di medsos, di FB gitu. Ada kayaknya Atau di stiker. Iya. Di FB atau di stiker. Pokoknya yang sudah bersifat publik gambar itu. Jangan privat ya, jangan masih privasi ya. Jadi yang sudah di-up baik di medsos ataupun di baliho-baliho. Nah, kita mainin ini. Kenapa bawa-bawa banser? Saya nggak bawa-bawa banser. Berat lah bawa-bawa banser. Saya menyebut itu bukan membawa-bawa. Lu baper kali sih pada naik aja lu, tinggal punya nyali menaik aja. Lapor. Apa ya? Proses hukum. Hanya sebatas ngomong kayak gini kok nggak berani naik ya? Ampun deh. Kan dalam hati kecilnya mereka sadar mereka itu salah. Alasannya itu loh. Nah, alasan yang sebenarnya itu nggak bakalan terungkap. Motifnya itu ada yang karena amplop. Kalau sesuatu itu diawali dari amplop, pasti tindakannya salah. Motif awalnya kalau dia karena duit, berargumen pun sama. Sebenarnya di hati kecil dia nyadari dia salah. Makanya nggak ada yang berani. Apa? Iya, wis arep dibongkar Arab apa? Si Haji itu sudah menjual tanah, ada buktinya di screenshot ada udah. Kwitansinya ada, aman. Jadi sudah ada buktinya menjual, kwitansinya ada, screenshotnya. Hukum, proses hukum. Kasih tahu wis, jangan khawatir, suruh mereka. Terus. Wes kirim, kirim surat somasi di awal Ramadan untuk meminta maaf. Kirim surat somasi. Oke. Pembongkaran direkam kan, masalah tanah elur itu dibangun kan sudah ada buktinya foto. Nah, waktu ngebongkar tetap direkam. Pokoknya proses hukum titik, tenang. Proses hukum titik sampai berbaju oranye. Minimal status tersangka. Iya. Iya, parah nih lah musik lagi pembongkar direkam. Namun ribut, lu aja ngelawan, ingat aja kepancing. Zep. Ya. Di bendera baru ada 60-an ini. Ada 60. Baru. Sudah datang tadi 2 paket dari 2 orang. Dari 2 toko, karena kebetulan kita punya teman 2 sama-sama jualan bendera. Jadi ya beli dari 2 orang. Kan gak enak kalau dari 1 orang. Naik aja si Piani ngobrol.
Iya, Ami. Nggak ada alasan. Oh, kalau apapun alasannya PIK 2 harus dihentikan, itu ada segudang alasan. Justru yang mendukung PIK itu yang nggak punya alasan. Alasannya duit. Kalau kita yang nolak PIK itu punya segudang alasan. Yang mendukung PIK itu cuma satu alasannya. Pokoknya gue mah jongos, bodoh amat, nggak mikirin konsekuensi. Kan kita mendapat duit, jadi bela PIK gitu. Itu argumen yang mendukung PIK. Sekarang gini logikanya. Sekelas Abdul Ghafur dari fraksi PKB, anggota dewan, itu tidak mampu berargumen kok. Apalagi cuma mau si curut lah, si berit lah. Ya apalagi ke curut berit mah. Abdul Ghafur manusia ini. Bukan binatang, bukan. Manusia, Abdul Ghafur dewan lagi. Artinya tentu kan sudah menguasai argumen untuk membela. Nggak punya. Jadi kawan-kawan tolong pikirkan bagaimana caranya. Ingat hari ini ada Abdul Ghafur, seorang dewan dari partai PKB. Nah, PKB harus dikasih peringatan, diefek. Bagaimana caranya di pesta demokrasi berikutnya, periode berikutnya, PKB kena dampaknya di Tanah Banten ini. Ya, coba silakan teknisnya bagaimana itu. Rusli Adam, oh kamu ngomong logika, ya logikamu pekok namanya. Namanya Rusli bagus, tapi otakmu peko. Kamu ngomong-ngomong logika ya, logikamu peko. Pelongo, orang yang menjual tanahnya mah kita tidak persoalkan. Yang jadi persoalan, jualnya itu dipaksa. Pelongo dia Rusli. Orang kok pelongo, masih aja pelongo. Kapan warasnya ini? Ada ya orang masih pelongo aja ini, sudah ramainya masalah PIK. Masih, naik Kang Ahmad. Kang Ahmad Majir, masih aja tuh ngomong yang salah jual tanahnya. Lu pelongo. Orang jual tanah disalahin, kan mesti dikepret kamu itu. Otaknya nggak nerap, ngomong logika macam apa kau itu? Enak kali ya. Orang sudah ditakut-takutin, kau salahin lagi. Jadi otak lu itu harus dikepret. Dengan apa? Dengan dalil. Sekian kelibat dungunya itu orang. Udah gitu ngomong-ngomong logika. Lu gak punya logika. Otak lu gak jalan.